Sangat bahaya sekali jika kita dipuji oleh orang, kemudian kita tidak membaca doa pendek ini. Ini sangat bahaya sekali. Mengapa? Karena bisa-bisa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu, gara-gara kita dipuji orang, kemudian kita senang dan tidak membaca doa pendek ini, maka nikmat itu bisa dicabut oleh Allah. Secara pelan-pelan hilang, lenyap. Dan bisa juga kita akan terkena penyakit ain. Penyakit ain itu awalnya adalah takjub, heran, bangga kepada diri sendiri. Karena merasa heran, merasa takjub, ya kan, bangga kepada diri sendiri, maka bisa-bisa kepalanya sering sakit-sakitan, sering sakit kepala, nyut-nyutan. Kemudian bisa sering saling tubuhnya ini merasa sakit, nyeri otot, nyeri sendi, macam-macam lah. Penyakitnya di tubuh itu aneh-aneh. Kadang-kadang merasa was-was, merasa ketakutan, merasa sedih, merasa cemas yang gak jelas, bahkan merasa seolah-olah pandangannya kosong, tidak semangat, malas-malesan, mudah putus asa, bahkan mohon maaf hampir saja dia stres, dan bahkan kalau dibiarkan bisa gila. Oleh sebab itulah ini sangat baik sekali apabila kita dipuji oleh orang, kemudian kita tidak segera membaca doa pendek ini. Mengapa? Karena kita kan setiap hari sudah menyatakan bahwa segala puji hanya milik Allah. Setiap saat kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, maknanya alhamdulillah itu segala puji hanya milik Allah. Yang namanya segala puji kan segala itu semuanya. Semua puji itu hanya milik Allah. Tetapi mengapa? Tatkala kita dipuji orang, kita diam saja. Nah, ini kan sama saja kita telah merebut haknya Allah Azza wa Jalla. Mengapa bisa begitu? Ya kan kita sendiri mengatakan segala puji hanya milik Allah. Tetapi mengapa sekali lagi tatkala kita dipuji oleh orang lain kita diam saja, tidak membaca doa pendek. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW sangat wanti-wanti, memuji orang itu bisa saja sama saja ya, bisa saja sama saja memutuskan leher manusia yang dipuji. Yang namanya memutuskan leher berarti kan orang itu seolah-olah tanpa kepala. Ini kan bahaya. Ini hadis sahih. Kemudian kalau Sayyidina Ali dipuji oleh orang, ya bisa-bisa orang yang muji itu akan ditaburin dengan pasir tuh. Itu kalau Sayyidina Ali dipuji orang. Bahkan para ulama menganjurkan kalau kamu dipuji orang, kalau bisa ya pukul saja yang memuji itu. Tapi ya jangan usah ekstrim seperti itulah ya. Itu ekstrim. Nah, kalau kita nggak bisa menaburi debu atau pasir, nggak bisa mukul orang muji kita, minimal kita membaca doa pendek ini agar nikmat kita tetap lestari, bahkan lebih baik, lebih banyak begitu. Doanya pendek, ya hanya 3 kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya Allah, janganlah engkau menindak kepadaku dengan sebab apa yang mereka katakan itu. Gara-gara mereka memujiku, aku misalnya ganteng, cantik, baik misalnya, dermawan, cerdas, macam-macam lah pujian yang baik-baik. Nah, kalau dihina ya kita nggak ikut tanggung jawab, kan dia yang menghina. Tetapi kalau masalahnya dipuji, ini kita ikut tanggung jawab. Mengapa? Yaitu sekali lagi kita kan sering mengatakan bahwa segala puji itu hanya milik Allah. Tetapi mengapa kita tatkala dipuji orang kita nikmati saja, kita diam saja? Ini sama saja kita itu merebut haknya Allah Jalla Jalaluh. Oleh sebab itu mari hafalkan nih doa ini. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya Allah, janganlah engkau menindak kepadaku dengan sebab apa yang mereka katakan. Waghfir li ma la ya'lamun. Dan ampunilah kepadaku ya Allah ma la ya'lamun, pada apa saja yang tidak mereka ketahui. Misalnya kita dalam kamar, ngapain saja kan mereka nggak tahu. Kita dalam WC ngapain saja mereka juga nggak tahu. Maka ampunilah aku ya Allah. Waghfir li ma la ya'lamun. Kita dalam kamar ya kan, kita sendirian, siapa yang tahu? Mungkin istri kita, tapi tidak semua istri kita tahu ya kan. Kita dalam WC yang tahu siapa? Ya hanya kita ya kan. Nah, pokoknya banyaklah rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka ucapkan waghfir li ma la ya'lamun. Waghfir li, dan ampunilah oleh engkau ya Allah li untukku ma la ya'lamun, pada apa saja yang tidak diketahui oleh mereka. Para manusia itu tidak ngerti, nggak ngerti mereka, nggak tahu. Kemudian para ulama menambahkan satu doa lagi, waj'alni khairan mimma yadunnun. Waj'alni, dan jadikan oleh engkau ya Allah nih kepadaku khairan, yaitu lebih baik, mimma, daripada sesuatu yadunnuna yang mengira oleh mereka. Karena mereka sudah terlanjur memuji kepadaku ya Allah, sekalian nih jadikan aku lebih baik daripada perkiraan mereka begitu ya. Misalnya kalau kita dipuji ganteng,
jadikanlah aku lebih ganteng daripada perkataan mereka. Misalnya kalau kita dipuji kaya banyak uang, alhamdulillah ya kan, kaya banyak uang alhamdulillah, kemudian kita minta kepada Allah, jadikanlah aku ini lebih baik daripada persangkaan mereka. Kalau mereka menganggap aku banyak uang, ya Allah jadikanlah aku lebih banyak uangnya, melimpah ruah. Kalau mereka menganggapku sebagai orang yang cerdas, yang pintar, jadikanlah aku lebih cerdas dan lebih pintar ya Allah. Itu semua atas kehendak dan iradahnya Allah. Perhatikan lagi doanya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan video ini dan ingin hafal, langsung saja mari kita baca 5 kali ya, 5 kali nih. 1. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Sekali lagi, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Sekali lagi, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. An Adi bin Arta'ah qala, diriwayatkan dari Adi bin Arta'ah, beliau berkata, kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada oleh seorang laki-laki dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza zukiya, apabila disucikan, dipuji, apabila dipuji, qala, mereka berkata begini, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, janganlah engkau menindak kepadaku dengan sebab apa yang mereka katakan, dan ampunilah aku ya Allah pada apa saja yang mereka tidak ketahui. Akhrajahu Al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari fil Adabil Mufrad, di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ya, di dalam kitab Adab Mufrad, bukan kitab sahih beliau. Nomor hadis 761. Wajada an ulama, dan telah menambah oleh para ulama ucapan doa yang ketiga. Ini adalah tambahan para ulama. Waj'alni khairam mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku ya Allah lebih baik daripada apa yang mereka perkirakan, yang apa mereka sangkakan. Nah, ini 3 kalimat yang harus kita hafal. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Doa ini sangat penting loh ya. Oleh sebab itulah mari usaha dihafalkan agar nikmat kita tidak hilang dan kita juga tidak terkena penyakit ain. Oleh sebab itu putar video ini berulang-ulang hingga hafal doanya. Setelah hafal doanya, silahkan diamalkan. Insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.